Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dijelaskan mungkin lebih apa namanya, lebih komprehensif ya. Oke, perkenalan dulu. Nama saya Iwan Prawito dari Rekin. Ini satu-satunya yang dari Rekin saya pikir. Yang masih di Rekin gitu yang tadi dua sudah dari Rekin lagi. Oke, jadi untuk yang pemaparan saya ini akan sedikit lebih fokus di spesifik di beberapa teknologi selection yang terutama untuk capture karena seperti tadi disampaikan bahwa capture itu cost paling besar untuk CCS. Boleh next. Oke, saya pikir backgroundnya sudah banyak dibahas ya bahwa eh, salah satu CCS ini salah satu solusi untuk selain untuk global warming juga juga potensi untuk bisnis kedepannya gitu. Tapi yang jadi challenge adalah bagaimana kita bisa memilih teknologi yang paling efisien untuk capture. Nah, itu porsi terbesar dari cost untuk CCS. Next. Oke, tadi juga disampaikan Pak Anggit ya beberapa teknologi option. Nah, ini yang coba kita bandingkan adalah ada tiga sebetulnya. Yang pertama membran tadi juga sempat disampaikan bahwa membran ini secara eh, keunggulannya dia compact gitu ya, tidak perlu solvent, tapi juga dia perlu pressure yang tinggi, artinya perlu perlu energi itu untuk. Jadi mungkin memang tidak bisa applicable untuk semua jenis CO2, akan selektif CO2-nya seperti apa, teknologinya akan kita pilihkan yang seperti apa. Ini membran mungkin cocok untuk beberapa case, misalnya untuk natural gas tadi yang memang pressure-nya sudah tinggi, itu akan sangat cocok. Kemudian next berikutnya. Nah, berikutnya Amin ini yang juga tadi dijelaskan, Amin sangat sangat populer saya pikir untuk di teknologi CO2 capture ini sudah sangat lama sekali dikembangkan dan paling mature mungkin ya dari sisi teknologi. Tapi tadi juga ada beberapa eh, kelemahan lagi. Jadi Amin akan perlu energi untuk regenerasi. Kemudian juga ada solvent yang eh, perlu make up karena dia akan cepat degradasi gitu. Selain itu juga secara footprint dia cukup besar. Kolom amin itu kalau kita lihat di misalnya di ammonia plant itu adalah equipment yang paling tinggi, paling besar di ammonia plant. Jadi secara cost untuk capex juga dia akan cukup besar. Nah berikutnya next. Nah ini sebetulnya sedikit modifikasi dari Amin. Konsepnya sama dengan Amin, tapi yang diinovasi adalah di equipmentnya. Bagaimana supaya equipment yang tadinya kolom itu besar itu bisa lebih kecil sehingga secara secara capex akan jauh berkurang yang nantinya akan berkontribusi juga ke cost untuk capture-nya. Nah, keunggulannya adalah secara secara footprint ya, footprint equipment akan jauh lebih kecil dibanding dengan Amin, tapi masih masih memiliki keunggulan Amin ya ini apa namanya selektifnya tinggi gitu untuk Amin juga bisa untuk yang pressure-nya rendah karena tidak perlu pressure tinggi seperti membran. Ini untuk yang ketiga teknologi. Nah, ini yang akan coba kita bandingkan gitu. Mungkin boleh next. Nah, kira-kira sebagai apa ya simplifikasi saja. Jadi dari tiga teknologi tadi kita coba bandingkan membran semuanya sebetulnya secara komersial dia sudah mature sudah bisa diaplikasikan di komersial. Kemudian dari CO2 recovery memang tentu Amin Amin eh, paling tinggi lah ya dibanding dengan membran gitu ya. Dari sisi keperluan untuk energi eh, rotating batch yang tadi apa namanya modifikasi dari Amin itu cukup rendah. Dari kemudian dari footprint juga paling rendah dari sisi capex paling rendah juga dibanding dengan beberapa opsi teknologi yang lain. Kemudian dari sisi scalability memang Amin sudah mature secara
mau kita aplikasikan di apa namanya kapasitas berapa, saya pikir tidak ada masalah, sudah siap. Membran konsepnya modular. Nah, untuk yang rotating bed ini memang masih di skala modular dan masih dalam perkembangan untuk di scale up ke kapasitas yang lebih besar gitu. Tapi dari tiga perbandingan ini kita bisa melihat dari sisi Apex maupun Copex, Apex, Capex, Opex, kemudian dari energi requirement juga paling menjanjikan untuk apa namanya untuk next CO2 capture teknologi. Nah, ini kalau kita oke, videonya tidak muncul, tapi mungkin saya bisa bisa jelaskan sedikit. Jadi konsep dari rotating package batch ini sebetulnya mirip dengan amin absorber gitu ya. Amin dikontakkan dengan CO2 atau flue gas, kemudian nanti amin akan mengambil CO2-nya dari flue gas tersebut. Nah, perbedaannya adalah kalau kita menggunakan absorber yang konvensional itu eh, aminnya dari atas, kemudian flue gasnya dari bawah, dia akan terkontak. Nah, kalau yang rotating packet batch ini dia diputar. Jadi untuk supaya mendapatkan kontak yang efisien antara gas dengan amin ini diputar sehingga terjadi kontak yang berkali-kali gitu antara antara solvennya amin dengan flue gas atau CO2 itu karena dia kontaknya berkali-kali maka lebih kompak. Yang tadinya kontak itu terjadi di kolom absorber yang tinggi gitu. Nah, sekarang dilakukan di eh, apa rotating bed gitu sehingga lebih lebih kompak. Nah, kalau kita mau membandingkan secara gambarannya ya, kalau sebelah eh, kanan itu ada kolom kolom apa namanya absorber konvensional itu kira-kira mungkin sekitar 30 meter gitu tingginya. Nah, kalau kita menggunakan rotating packet batch ini bisa sekitar 3 meter saja itu tingginya. Jadi sangat-sangat jauh lebih kecil, eh, capex-nya akan jauh berkurang. Kira-kira seperti itu untuk paket batch ini. Dan juga mungkin nah ini bisa bentar, bentar. Bisa. Oh, iya. Oke, ini tadi secara apa ya gambaran gitu bentuknya akan seperti ini kira-kira untuk main unitnya dari paket batch ini. Atau yang absorbernya lah gitu. Kalau yang tadi absorbernya kolom tinggi ini pendek saja, tapi dia ada rotatingnya. Next. Nah, berikutnya ini yang tadi kita sebut bahwa karena dia cukup kecil gitu ya, dia bisa compact, bisa modular. Ini bisa di-play. Play. Ya, dari yang sudah pernah dipasang di Uni Emirat Arab itu karena dia bentuknya modular, dikirim dalam bentuk containerized seperti itu, kemudian dipasang itu hanya dalam waktu 4 hari. Jadi sangat efisien dan singkat untuk konstruksinya sendiri. Jadi nggak kalau beda dengan absorber yang tinggi yang perlu waktu yang cukup lama untuk konstruksinya gitu ya. Oke, next. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Jadi ini kita juga melakukan studi case ya di satu apa namanya power plant yang kita punyai gitu dari KDM yang waktu itu kita jadikan case tadi. Dari package boiler 100 ton per jam, kira-kira CO2-nya itu sekitar 200 ton per drill. Dari situ sekitar 90% kita targetkan untuk bisa di capture. Maka kita pasang satu unit untuk dari apa namanya rotating packet batch tadi 188 ton per day. Kemudian akan CO2 kompresor, pipeline dan injection. Tapi di sini mungkin kami lebih fokus di apa namanya capture-nya. Next.
Nah, ini kira-kira analisa ekonomik dari case tersebut. Jadi dari flow-nya sekitar 50 ribuan meter kubik per hour gitu, dan eh, apa namanya CO2 komposisinya itu sekitar 8%. Dari situ kemudian dimasukkan ke dalam, memang di sini mungkin sebagai catatan bahwa NOx dan SOx-nya sudah cukup cukup rendah karena ini eh, gas firing ya, bukan fuel firing. Jadi dari gas firing, kemudian kita coba tangkap CO2-nya. Itu ada diperlukan electricity, ada perlu steam dalam thermal duty, ada cooling water juga diperlukan, dan juga software makeup. Dari situ akan kita dapatkan CO2 dan ya sekitar sudah cukup murni ya, 99,5% dengan capture rate-nya sekitar 90%. Next. Nah, dari situ kita mencoba menghitung kira-kira capex, opex, dan bagaimana keekonomiannya gitu kira-kira. Eh, dari perhitungan apa ya, kasar, dan juga komunikasi sebetulnya dengan teknologi providernya itu sekitar capex-nya sekitar 20 juta untuk equipment yang tadi, mungkin boleh back dua slide ya. Nah, yang eh, di kolom Cyclone CC modul itu kira-kira semacam kontainer ada 3 tingkat gitu. Itu sekitar 20 juta dolar. Nah, ini mungkin mungkin bagaimana kelebihan Rekin atau mungkin dengan partner-partnernya bisa 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 apa namanya, men-squeeze cost ini menjadi jauh lebih. Jadi saya pikir kalau kita lihat secara equipment tidak cukup besar ya, hanya beberapa kontainer ditumpuk-tumpuk gitu, kira-kira itu 20 juta dolar rasanya cukup cukup besar. Itu masih bisa diturunkan lah gitu kira-kira. Kalau itu bisa diturunkan katakanlah mungkin 15 atau 10 juta dolar gitu, akan tentu ekonominya akan jauh lebih bagus. Kembali lagi ke yang tabel. Nah, ini kira-kira eh, kami analisa dengan capex 20 juta dolar itu, eh, ya ketemu payback period sekitar 7,8 tahun gitu. ARR masih masih cukup marginal lah, belum belum bisa dikatakan bahwa ini ya sangat ekonomis. Tapi kalau kita bisa menurunkan capex eh, menjadi katakanlah 15 atau 10 gitu, tentu akan sangat 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 berpengaruh. Nah, ini mungkin challenge kita di Rekin maupun di apa, eh, partner mungkin dari Timas ataupun dari Santi atau dari Puspet, bagaimana bisa menurunkan capex dengan apa namanya ya, aplikasi di lokal mungkin sebagian, itu akan jauh lebih berkurang. Next. Nah, itu mungkin sebagai summary saja dari apa namanya paparan kali ini. Jadi yang pertama mengenai teknologi selection ini memang akan tergantung dari seperti apa CO2 yang mau kita olah. Apakah kita akan menggunakan membran, apakah menggunakan konvensional amin, atau menggunakan rotating packet batch, itu akan tergantung komposisinya seperti apa, pressure-nya seperti apa. Nah, dari situ kita akan memilih teknologi mana yang paling eh, pas lah untuk mengolah. Kemudian bagaimana untuk challenge terhadap eh, ekonomiknya gitu. Ya, yang pertama, reduce capex. Kalau capex bisa kita reduce misalnya dengan local application, atau apa, ada integrasi misalnya menggunakan katakanlah waste heat dari plant yang ada kita manfaatkan, tentu akan mereduce capex dan juga opex tentunya. Terus kemudian ya salah satu juga bagaimana kita bisa menjual karbon ini ke internasional gitu. Kalau tadi disampaikan kalau hanya di pasar lokal, saya pikir nggak masuk ke ekonominya ya. Ini perlu keluar gitu. Nah, itu terus kemudian kalau memang ada katakanlah green bond semacam itu yang punya eh, rate lebih rendah, ya juga akan membantu secara. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.